Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel Laskar Mataram Raya. Di kesempatan hari libur, hari raya Idul Adha ini, kami Mbah Ukit mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Dan pada kesempatan hari ini, di waktu yang memang kami cari yang longgar untuk menemui saudara kami, teman kami, sahabat kami, waktu sahabat Lorolopo, Kiai. Beliau adalah Kiai Yaunuddin Yusuf, alumni dari Pondok Pesantren Sabilur Rosyad Sidoarjo. Beliau juga muridnya Mbah Kiai Munawir Klaten, yang kemarin viral, panjenengan sudah tahu bagaimana sikapnya Mbah Munawir Klaten. Dan saya dulu juga yang mengenalkan beliau pada Habib untuk datang ke pondok ini, dan alhamdulillah beliau sudah mampu mendirikan pondok, namanya Pondok Asri At-Taubah, kedudukan di Desa Ketro, Jatirjo, Kuangsan, Jumapolo, Karanganyar. Kami berharap mudah-mudahan pondok beliau akan berkembang, santrinya tambah banyak, tambah berkah, dan beliau sendiri di samping mengasuh pondok pesantren, beliau juga mengajar jadi seorang guru PNS di Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Karanganyar. Kami akan wawancara kepada beliau. Mungkin saya nggak tahu posisi beliau sekarang ini, masih mengikuti gurunya Kiai Munawir atau masih karena dulu saya kenalkan sama Habib, atau masih Muhibin, kami sendiri tidak tahu, saudaraku semua. Maka kami akan berbincang-bincang sebagai sahabat, walaupun misalnya beliau masih Muhibin. Bagi saya Mbah Ukit dan bagi beliau tidak ada penghalang untuk saling menjalin persahabatan, atau jangan suatu perbedaan itu menjadi penghalang untuk kita bisa ngopi bareng. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami bisa berkunjung, istilah yo sekalian reuni, kangen sama Mbah Yai, kita lama tidak ketemu. Ini Yai, kan kita dulu sahabat, bahkan saya awal-awal mengamalkan rotib dan ijazahan rotibul hadat sampai 40 hari itu saya selesaikan juga di pondok ini ya. Sehingga dan panjenengan juga lama-lama ikut-ikutan kenal Habib. Dulu kita kenal, dulu panjenengan saya tahu, dulu panjenengan nggak kenal Habib karena mungkin guru panjenengan juga di Pondok Pesantren Sabilur Rosyad juga tidak begitu kenal Habib. Justru saya yang mengenalkan Habib dan panjenengan, dan panjenengan ternyata juga sekarang sudah banyak channel Habib. Saya berharap mudah-mudahan walaupun panjenengan mungkin ada 1-2 hubungan sama Habib, tidak menjadi penghalang untuk persaudaraan kami. Dan saya juga berharap mudah-mudahan walau panjenengan ada hubungan sama Habib, tidak memposisikan diri sebagai jongosnya Habib. Gimana Kiai, kabarnya atau tentang guru panjenengan dan sikap panjenengan tentang yang terjadi kemarin Mbah Munawir seperti itu, atau sikap panjenengan tersendiri menghadapi diskursus polemik nasab Bapak ini ya? Mohon dikenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainuddin Yusuf, selaku pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Asri At-Taubah yang berdiri di Desa Ketro, Jatirjo, Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Dan alhamdulillah pada siang hari ini juga dirawi sahabat kami yang dulu pernah berjuang bersama dan sekarang pun masih jalan bersama untuk Fastabiqul Khairat. Untuk itu alhamdulillah pada siang ini saya menanggapi wacana di mana salah satu guru kami, Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir Klaten Terucuk, yang saat ini memang sedang viral. Dari awal kami beberapa tahun, yang sekitar tahun 2000-an memang belum pernah kenal dengan para habaib. Setelah teman kami ini mengenalkan kami, pertama Habib Syekh bin Al-Haddad, kita istiqomah dengan rotib al-hadatnya. Walaupun sekarang saya pribadi masih istiqomah
Tapi teman saya nggak tahu ini. Karena guru-guru kita kan selalu menganjurkan untuk istiqomah. Iya. Dan alhamdulillah untuk dari situ, dari Habib satu ke Habib yang lain, saya pribadi dan keluarga pondok pesantren senantiasa kita dekatkan, senantiasa kita memuliakan beliau karena kedudukan beliau yang mulia bagi kami. Walaupun satu sisi guru kami, satu sisi lagi viral, ya panjenengan udah tahu lah, nggak usah kita jelentrehkan. Tetapi sikap saya untuk Mbah Kiai Haji Muhammad Munawir, guru kita, salah satu guru kita menghargai dan menghormati beliau karena beliau punya alasan yang kuat. Terus terang saya pribadi sudah, Ini ibunya teman kita juga, saudaraku. Ini sahabat kami juga dari dulu, sahabat Loro Lopo. Selamat siang, Bu Nyai. Syukur apa, Pak? monggo. Ini ngopi lah, sambil ngobrol, sambil ngopi santai. Ngobrol santai. Jadi bagi kami perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk bisa ngopi bersama. Mungkin beliau dulu itu kenal Habib, yang kenalkan saya, tapi saya tidak tahu sikap beliau. Kalau saya sendiri, panjenengan sedaya pemirsa channel Laskar Mataram Raya sudah tahu sikap saya, tapi sikap saya panjenengan juga sudah tahu. Saya hanya mempermasalahkan satu nasab Habib. Saya masih menghormati guru saya, para Habib-Habib. Saya hormati karena keilmuannya, tidak lebih dari itu. Karena soal ilmu itu hak milik siapa saja dan bisa dimiliki siapa saja. Dan akhlak pun begitu, akhlak itu juga bisa dimiliki oleh siapa saja. Tidak terkecuali Habib. Kalau Habib yang akhlaknya baik, ilmunya baik, tetap kita hormati. Tapi maaf, para habaib, tentang nasab panjenengan ini yang kami permasalahkan, karena di dalam Al-Quran, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, andai kata panjenengan mengaku hatu burhanakum, datangkanlah burhanakum, burhanmu, bayinahmu, in kuntum shadiqin, jika panjenengan sedaya benar atas pengakuan panjenengan. Yang terakhir adalah tentang tes DNA. Ini saya mau melanjutkan ngobrol kita sama sahabat saya ini, alumni pondok pesantren Sabilur Rasyad ya, Sidoarjo, dan salah satu guru beliau yang kemarin viral itu. Saya mau tanya sikap-sikap beliau bagaimana terhadap guru atau guru Kiai Munawir, atau sikap pribadi beliau sekarang, hubungan beliau sama Habib, atau menghormati. Kalau panjenengan menghormati Habib, menjalin hubungan sama Habib itu karena nasab atau karena keilmuan ya? Ya, ketepatan saya untuk saat ini sampai sejauh ini selalu menghormati para habaib, karena yang saya kenal, yang saya ketahui, habaib-habaib yang saya kenal dan sering datang kita rawuhkan ke pesantren ini adalah habib-habaib, di samping nasabnya yang mulia juga karena keilmuannya. Sehingga walaupun memang ada beberapa habaib yang saya sendiri kurang srek karena hilang dari akhlaknya, dari sifatnya Rasulullah, jauh dari perkataannya. Sebagian habib itu ada yang perkataannya terlalu kasar, bagi kami itu tidak seyogianya diucapkan, dan beberapa tingkahnya, yang beberapa tingkahnya mungkin suatu contoh, beberapa habaib kan sering melawan pokoknya dengan keras, seakan-akan saya, nah itu Habib-Habib itu kebetulan kami tidak kenal, tapi yang datang dan saya kenal sejauh ini alhamdulillah para Habib yang baik, sehingga di sini pun kita istiqomah dengan majelis yang dipimpin para Habib. Selanjutnya untuk guru kami Romo Kiai Haji Muhammad Munawir, memang beliau punya alasan yang
tersendiri yang mungkin menurut beliau bagaimanapun alasannya sangat kuat, karena ketika kita ketemu, kita minta untuk pendapatnya, beliau juga menerangkan dengan jelas bagaimana kronologisnya, bagaimana beliau sehingga yakin dengan para Habib itu nggak cocok juga jelas. Itu bagi saya tidak mau antara saya dengan guru kami, siapapun guru kami, karena guru kami kan beberapa guru banyak, itu saya tidak mau ada masalah. Tetap beliau kita hargai, kita hormati, tapi satu sisi kita pun juga tidak menutup untuk bahwa kita memang masih sangat muhibin kepada Habib, sehingga ketika majelis-majelis di sini itu kita atur, karena Romo Kiai itu kalau sudah konsekuensi ya sudah konsekuensi. Contohnya pokoknya kalau majelis ada Habibnya nggak rawuh. Nah, karena beliau sudah seperti itu, maka ketika majelis di pesantren ini ada Habibnya, Romo Kiai kita nggak rawuhkan. Nah, kita carikan waktu sendiri yang tidak bisa ketemu dengan para Habib. Gini Kiai, panjenengan kok dalam arti muhibin ke habaib itu atas dasar akhlak dan keilmuan atau meyakini nasab habaib itu nyambung ke Rasulullah? Ya, secara ilmiah saya pertama adalah ilmunya, ya. Satu ilmunya, kedua karena orang yang berilmu itu pasti membentuk akhlak yang baik, dan saya melihatnya para habaib yang kesini dan yang ketemu saya baik, kebetulan ya, baik-baik, sehingga terbentuk tidak ada alasan lah kalau kita saya nggak senang, nggak ada alasan. Ya gini ya, saya sendiri sebenarnya seperti itu. Kalau soal masalah keilmuan kami hargai, ilmu itu datang dari siapa saja tetap kami hargai. Tapi gini ya, bukankah kita mencintai dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib ya? Dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu kan kitabnya mesti jelas ya, artinya sama, kita mesti saat ibadah haji di Indonesia kita ada manasik haji, latihan dengan Ka'bah yang palsu, bukitnya juga palsu, Jabal Rahman juga palsu, Hijir Ismailnya palsu, semua palsu kan, walaupun ritualnya sama, karena objek daripada itu palsu kan belum bisa dikatakan haji. Demikian juga ini hanya tukar ilmu aja, kita tetap dalam wacana keilmuan. Kalau kita cinta kepada dzurriyyah Rasul, kan mesti dzurriyyah Rasul itu harus dipastikan keasliannya, ya. Nah, gimana pendapat guys? Inilah karena nasab, ini yang dari awal saya ada dua kemungkinan, atau mungkin dua-duanya bagi saya. Satu, para habaib itu saya yakini itu nasabnya Rasulullah. Kedua, karena ilmunya juga kita hormati, sehingga kalau salah satu itu luput pun baik, apalagi dua-duanya benar. Nah, sehingga saya tidak ada suudon dan yang macam-macam. Satu, kedua, saya husnudon selalu, sebab saya juga mendapatkan keterangan dari beberapa habib itu nanti kembalinya feedbacknya adalah ke dirinya sendiri. Kalau memang bukan keturunan kok ngaku keturunan, itu nanti kan juga feedbacknya ke sendiri-sendiri gitu. Sehingga saya diyakinkan juga, dan saya juga yakin dengan alasan-alasan beliau atau pencerahan beliau, dan saya juga yakin saya sendiri juga bukan ahli nasab, sehingga saya juga nggak seberapa paham, sehingga ketika semua itu kita nilai dari segi yang kita hadapi, realita yang kita hadapi. Nah, ini hanya hubungan emosional keilmuan gitu aja ya. Dan jadi bukan tidak ada keyakinan 100% bahwa memang Habib itu
nasabnya nyambung atau tidak itu tidak masalah ya. Nggak masalah saya. Pokoknya Habib Iya. itu nasabnya sambung atau tidak, itu husnudzon aja bahwa pasti Habibnya tuh sambungnya Rasul. Ilmu kita dari guru-guru kita aja kalau kita urutkan ke atas sampai Rasulullah, apalagi habaib gitu. Iya. Ngaten. Ini bagaimana dengan kajian-kajian ilmu nasab saat ini? Ternyata nasabnya Habib itu tidak nyambung, dan dari ilmu modern juga tentang ilmu genetika mereka gennya juga tidak nyambung ke gennya Rasulullah. Apakah ini tetap dalam seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita menjalin hubungan sama Habib itu bukan karena gen atau karena nasab, tapi murni karena keilmuan, atau bagaimana ya? Ya kalau kita terus kembali ke belakang bahwa Habib kesini itu sebagai karena ilmunya, maka kita pun menganggap beliau itu guru. Maka ketika kita menganggap seseorang itu guru, itu jangankan dari habaib, dari orang biasa itu aja, kalau kita itu guru kita hormati dan kita ikuti. Nah itu. Maka ketika kita di pesantren pun juga pernah sekitar tahun 90-an itu, ketika Romo Kiai Abdul Aziz Mansur Al-Makfulah itu bicara masalah Habib, itu ya suruh menghormati. Itu dulu waktu itu Mbah Kiai Abdul Aziz Mansur juga gurunya Romo Kiai Haji Muhammad Munawir Klaten ketika mondok di Lirboyo, satu pondok, satu guru dengan kita, teman saya ada di Pacul Buang. Nah itu kita disuruh menghormati karena kita bukan ahli nasab juga. Kembali lagi itu nasabnya gimana kita nggak paham gitu ya. Ini ya, kalau soal menghormati, kalau dalam kalangan hampir semua pondok, kiai-kiai kita itu menghormati siapa saja, apalagi orang-orang yang berjasa kepada ilmu keagamaan. Karena riwayatnya dulu kan Habib didatangkan oleh Belanda, dan waktu itu kan mau dipulangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sama Bung Karno, tapi sama Mbah Wahab tidak boleh, supaya untuk membantu mengajarkan, membantu ngajari lah gampangannya. Tapi terhadap klaim-klaim yang tidak baik, misalnya ada habaib yang merubah sejarah NU, merubah sejarah Wali Songo, dan banyak lagi, saya kadang-kadang tidak tega untuk menyebutkan itu, mengubah, dan itu fakta, tidak lagi hanya dongeng dan cerita. Itu bagaimana terhadap Habib-Habib yang seperti itu? ya. Saya yakin tidak semua Habib seperti itu karena sebenarnya ini hanya kebajutan, kebablasan beberapa habaib, sehingga masalah seperti ini timbul sebenarnya. Karena mayoritas habaib awal-awal tidak seperti itu, tapi ketika beberapa habaib manuvernya kebablasan, itu terjadi seperti ini. Karena tetap akan ada reaksi dari orang-orang yang mungkin dianggap, orang-orang ini menganggap ini tidak benar, habaib seperti ini tidak benar. Itu memang sudah ada itu. Ya, artinya gini, kalau di kalangan pondok pesantren atau rata-rata itu akan mengatakan bahwa kiai-kiai dulu itu hormat sama habaib. Saya juga meyakini hal itu, karena saat itu habaib itu tidak mencurigakan, karena memang beliau itu masih menghargai kiai-kiai Nusantara. Tapi bagaimana sekarang yang banyak Habib yang sudah melecehkan kiai Nusantara. Kadang ada yang mengatakan kiai yang alim itu 70 kiai yang alim itu tidak bisa mengalahkan satu Habib
goblok sekalipun gila itu kan juga ndak masuk akal. Terus ada lagi surbannya Habib itu lebih mulia daripada kepalanya kiaian alim. Habib-habib seperti itu pesannya Kiai gimana terhadap panjenengan masih mubin, artinya menghadapi Habib-habib yang muda seperti itu gimana? Dan itu fakta, bukan cerita. Panjenengan bisa buka jejak-jejak digital tentang hal itu, merendahkan martabat-martabat kiai-kiai Nusantara seperti itu. Ya, kalau ada Habib-habib yang seperti itu, ketepatan saya tidak mendengarkan atau menyaksikan sendiri, cuman keterangan-keterangan seperti itu memang beberapa teman-teman kita yang ketemu memang pernah bicara seperti itu. Yaitu kembali lagi, ini tidak semua habaib, ini hanya bagian kecil sekali dari jumlah habaib yang mempunyai manuver seperti itu. Sehingga kesalahan-kesalahan, kecerobohan Habib yang sedikit ini seakan-akan ditumpahkan seluruh habaib. Nah, ini yang saya nggak cocok, karena itu kan Habibnya yang mungkin yang kasar bicaranya dan tidak menghargai hanya beberapa habaib, tapi seakan-akan ini disalahkan semua habaib. Nah, ini kita nggak boleh, karena kita kok jangan seperti itu juga gitu. Ya gini ya, kebetulan pergerakan ini saya termasuk tokoh pusat pergerakan ini. Di kami, di tokoh-tokoh pusat memang tidak mempermasalahkan kelakuan habaib atau pola tingkah mereka, karena kalau soal kelakuan itu milik siapa saja. Bahkan turunan Wali Songo itu juga kelakuannya yang baik banyak, yang jelek juga banyak. Demikian juga turunan Kiai yang baik banyak, yang tidak baik juga banyak. Jadi kami terutama yang di pusat itu tetap menghargai Habib itu sebagai sesama warga negara Indonesia, menghargai Habib sebagai sesama Muslim. Itu prinsip dasarnya. Yang hanya kami permasalahkan adalah pengakuan soal nasab yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, padahal diakui atau tidak, itu dari pengakuan itu mengambil beberapa keuntungan baik jah atau maliyah. Karena saya sebenarnya nggak tega untuk menceritakan, dan ini fakta-fakta yang kami alami sendiri dan jamaah kami yang di kota-kota merasakan itu, hal itu. Tapi kami tidak akan ceritakan hal itu. Maka di YouTube saya itu jarang menampilkan keburukan-keburukan Habib. Karena apa? Amal itu bisa milik siapa saja. Pada suatu saat nanti kalau kami Terah Wali Songo itu juga melakukan sesuatu perkara yang baik, perkara yang tidak baik, nanti akan seperti senjata makan tuan. Jadi bagi kami pergerakan yang di pusat itu prinsipnya bukan soal amal baik atau tidak baik, Habib baik atau tidak baik. Itu bukan itu. Yang kami permasalahkan adalah klaim tentang nasabnya itu sendiri, dan secara ilmiah itu kan bisa kalau memang beliau benar-benar merespon tentang hal ini demi kemaslahatan umat supaya juga jelas, itu kan ada sarana yang namanya tes DNA. Nah, kenapa kalau memang tidak ada kekhawatiran atau tidak aneh, padahal kita juga dari teman-teman itu memberi fasilitas untuk para habaib yang mau tes DNA itu secara gratis. Kita gratis tes DNA itu. Dan kemarin gini, saya pernah berdebat dengan seorang profesor dari profesor itu kebetulan juga habaib, dan itu teman saya juga di wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah beliau juga baik. Kami berdebat dari jam 8 malam sampai jam 2 malam. Beliau merasa, wah aku dibantai Mbah Ukit. Gini Beb, saya nggak membantai Habib, tapi kita sesama. Beliau juga nggak memperusulkahkan masalah. Masih turunannya Kanjeng Nabi, kalau kelakuannya kan yang dijamin maksum itu cuma Kanjeng Nabi. Apa yang dibanggakan dari nasabnya? Kalau beliau teman saya yang kemarin profesor itu, saya nggak bangga dengan nasab saya. Misalnya kalau saya benar nasabnya saya nyambung ke Rasulullah, saya sendiri alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya tidak ada masalah, karena saya paham kalau yang menentukan hubungan sama Allah itu ibadah kita dan amal kita. Itu teman saya profesor habaib beliau.
tapi keilmuannya itu wawasannya beliau cerdas. Dia merasa berdebat sama saya, dia merasa saya bantai sampai soal tes DNA. Beliau akhirnya menyadari sendiri, beliau pikirannya moderat lah, beliau moderat begitu ya. Jadi kami sebenarnya ini ranahnya ranah ilmiah, maka saya wawancara sama ya ini sama teman ranahnya ilmiah, walaupun sampai detik ini kita masih dalam perbedaan kita itu jangan sampai menghalangi. Gampangannya seperti yang saya katakan sama teman-teman, masih kita beda, jangan sampai menghalangi untuk kita bisa ngopi bersama. Oke. Karena teman saya yang muhibin banyak. Karena apa? Saudaraku channel Laskar Mataram Raya, saya itu bayi muhibin dulu itu. Jadi sampai jamaah saya itu yang sekarang banyak yang muhibin protes sama saya. Dulu Yai, penjenengan yang kenalkan saya ke habaib. Kok penjenengan sekarang begitu? Ya itu dulu, karena saya dulu sekarang. Dulu saya tidak tahu saya kusnudon. Tapi kalau keilmuan kan bukan ranah kusnudon. Kalau akhlak, kalau nasab kan tidak bisa kusnudon. Masa nasab kusnudon? Kalau nanti kita terus berdebatan pasti lama-lama akan kalau nasab tidak bisa sudun, karena nasab pasti kan. Kalau ngaku misalnya jenengan ya ngaku anaknya panjenengan itu faktanya putranya Mbah Kromo, terus jenengan datang ke tempat lain, saya karena Mbah Kromo itu dalam ini orang biasa, terus kita datang, oh saya putranya Mbah Noyo yang punya jabatan tinggi. Kan nanti kalau dikonfirmasi sama orang, oh itu bukan. Nah, jadi kalau nasab kan nggak bisa. Kita sebenarnya nggak bisa membatalkan nasab habaib. Siapa yang bisa membatalkan nasab habaib? Nggak bisa, karena itu kan masa orang tuanya harus dipindah. Nah, kan hanya catatan-catatan. Nah, kalau catatan kan ilmiah, tidak bisa dibelokkan, tidak bisa ini kan. Kita ngaku bapaknya anaknya yang bukan bapak kita kan juga. Saya yakin kemarin waktu saya debat sama teman kami yang profesor habaib itu juga gitu. Tahu kalau mengaku bapaknya orang lain kita aku bapak itu dosa, tahu. Apalagi nisbah kepada Rasulullah itu baik dosa. Beliau juga ini. Nah, padahal kan secara ilmu modern juga, kenapa kiai dulu kok khusnudon? Karena memang Habib-Habib saat itu bagus, karena mereka juga merasa tahu diri, mau dipulangkan dulu waktu pasca kemerdekaan, mau dipulangkan sama Bung Karno, yang melindungi, yang menarik siapa? Kiai NU, Mbah Wahab Hasbullah. Jangan biar ngewai ini, tapi kadang-kadang Habib-Habib yang bocil-bocil ini nggak tahu itu, malah mencaci maki Gus Dur, matanya buta, telinganya picek, Kiai Said babi, kan kayak gitu. Kami nggak rela. Bahkan ada ulama Wali Songo itu apa, nggak ada terah Wali Songo yang mengislamkan Habib. Saya ingin tanya, yang mengislamkan Indonesia itu awalnya Habib atau Wali Songo ya? Menurut ya ini objektif saja. Karena klaimnya para muhibin ini, Indonesia kalau tidak ada Habib, semua masih nyembah pohon dan batu. Dan Indonesia kalau tidak ada Habib, ini tidak bisa merdeka. Ini ada video yang Habib yang bilang seperti itu. Kalau menurut Kiai sendiri yang Islamkan Mbah Awake Dhewe itu, mbah-mbah kita itu Wali Songo atau habaib? Ini menurut Kiai saja. Ya kalau saya tetap ke Wali Songo, karena datangnya awal Wali Songo. Wali Songo itu sebelum kerajaannya sudah ini. Tapi makanya ada Habib-Habib seperti Mbok Sadar itu. Sebenarnya kan kalau saya sendiri secara pribadi Kiai, andai kata Habib itu nasabnya nyambung ke Rasulullah, benar nyambung, saya seneng. Tidak perlu ada seperti ini, saya seneng terus saya seneng. Tapi karena kita itu kan dituntut syariat kecintaan. Kalau cinta kepada dzurriyyah Rasul itu kan hukumnya wajib ya. Wajib atau wajib kan? Wajib. Nah, kalau wajib kan mesti ada kitabnya.
kitabnya kan mesti asli. Untuk menjamin keaslian akan harus ada konfirmasi. Satu dengan ilmu nasab, kedua dengan tes DNA. Lah lucunya tes DNA ini sama mereka Habib-Habib diharamkan. Padahal dulu Habib reject, masih videonya ada. Kalau ada orang ngaku sebagai Dzurriyyah Rasul, tunjukkan sisilahnya, tes DNA. Begitu beliau sekarang dites DNA, tes DNA diharamkan lewat putranya Habib Hanif. Ini kan lucu. Jadi bagi kami semakin ini. Jadi gini, tetap kita walaupun Kiai saat ini seperti itu, hanya kalau mungkin Kiai nanti masih ketemu sama Habib, tolong nasihati mereka jangan seperti itu. Enggak, kalau enggak nanti kami terus terang. Kalau mereka nantang pribumi, kan ada yang nantang, itu banyak yang nantang ke kami, siap hadapi. Kami perlu kami ya, tahu saya itu alhamdulillah temenmu ini udah jamaah laskarnya sudah jutaan gitu untuk menghadapi. Karena apa? Begitu kiai-kiai Nusantara dihina, dicaci maki, Mbah Yai Ma'ruf dibilang babi, Mbah dibilang. Waktu saya nangis waktu Kiai Habib Taufik Segaf meragakan Mbah Wakil Presiden itu siapa? Amin Ma'ruf. Amin Ma'ruf. Kiai seperti itu seperti kiai anjing gini didekati kasih sama pemerintah. Saya sakit hati sekali. Ya Allah. Mbah Ma'ruf loh dikatakan seperti anjing karena apa? Dekat dengan pemerintah, sampai direspon oleh ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf. Kalau Habib Taufik pengen dekat pemerintah, ya aku tak dekatkan, karena ini Indonesia. Wali Songo itu dukung mendirikan kerajaan-kerajaan. Semua dekat dengan pemerintah. Ini Indonesia, jangan anggap ini. Jadi secara emosional itu, karena sebenarnya saya untuk mengungkap kelakuan Habib itu rasanya nggak tega. Tapi secara keilmuan saya harus bersikap bijaksana. Artinya bijaksana, ya mari kita jawab secara keilmuan. Jangan jadi framing dan narasi yang akhirnya kita sama-sama bertengkar. Seperti yang kemarin terjadi pertengkaran, bahkan nantang-nantang perang seperti itu kan nggak etis lah, nggak itu. Jadi kalau memang ini sama-sama warga negara Indonesia, kita bersikap sama sebagai warga Indonesia. Kalau sesama Muslim ya kita sebagai sikap sesama Muslim seperti itu. Terakhir ya pesan Kiai terhadap teman-teman mungkin yang masih teman-teman muhibin atau teman-teman kita yang ini bagaimana menghadapi ini agar sama kita meskipun berbeda. Jangan sampai ada terus sopo waruh, karena banyak teman-teman kita yang masih muhibin. Saya itu saat lihat muka saya mungkin blokek itu, gak seolah-olah ya, karena kan mereka tahu video-video saya agak keras soal ini. Karena saya kalau sudah berjuang, sudah bencana mesti tahu. Kalau saya sudah komitmen pada sesuatu dan saya tahu kebenarannya, maka bahkan harta saya pun saya habiskan untuk itu. Udah harta udah saya untuk itu perjuangan. Untuk itu teman-teman tidak saya ceritakan yang di perjuangan Wali Songo Karanganyar pasti tahu apa yang sudah saya keluarkan untuk perjuangan ini. Terakhir pesan Kiai supaya kita tetap bisa menjalin persahabatan meskipun dalam perbedaan itu bagaimana Kiai? Mohon closingnya, penutup. Ya terakhir, kalau saya pribadi, keluarga saya, keluarga pondok pesantren dan semuanya majelis-majelis taklim, hargailah orang-orang yang mempunyai ilmu atau guru-guru kita, terutama baik itu dari habaib atau dari ulama, dan yakini perbedaan ini nanti ada hikmahnya dan akan berakhir dengan baik. Nanti pada suatu saat akan berakhir dengan baik. Sejauh ini alhamdulillah para habaib yang sampun rawuh ke pesantren, saya menilai baik semuanya.
kecuali beberapa cerita yang alhamdulillah kita juga belum ketemu Habib-Habib yang nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Dan kepada teman-teman saya seluruhnya, jangan sampai antara muhibin habaib dan yang tidak muhibin ini nanti menjadi permasalahan. Sudah itu nanti tanggung jawab pribadi-pribadi kita. Jadi secara kemanusiaan, secara sosial tetap teman, tetap bersama, tetapi secara akidah keyakinan kita sendiri-sendiri. Ingat, semua aspeknya nanti akan kita petik sendiri. Nanti pembenaran-pembenaran yang mana tidak pembenar, karena ilmiah nanti pasti itu. Kalau ilmiah itu pasti. Nanti yang jelas kita niatnya baik, kita jaga kerukunan, kebersamaan, insya Allah nanti semuanya akan mengakui kebenaran, dalam arti podo-podo bener. Akhirnya nanti akan hikmahnya akan indah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Yai atas waktunya. Saudara semua, seperti yang saudara lihat, kami walaupun kami itu sahabat sudah lama, tetap perbedaan ini tidak akan membawa kami untuk bermusuhan, tapi tetap bisa untuk saling ngopi bareng, ngobrol bareng, mengenang masa-masa indah dulu. Karena beliau itu sahabat saya awit loro lopo, itu seperti itu. Jadi itu saja. Dan saya yakin-yakinnya seperti yang pernah saya katakan, bahwa Indonesia ini didirikan oleh wali dan ditumbali oleh doa-doanya para wali. Maka setiap masalah dan kekisruhan yang ada di Indonesia ini akan berselesai dengan kebaikan dan keberkahan karena tumbal doanya para wali-wali itu. Jadi itu yang menjadi kami tidak terlalu risau tentang hal ini. Karena apa? Saya masih yakin dengan karomahnya para wali songo dan wali-wali siapa saja, karena Indonesia ini banyak negeri wali yang saat berdiri Indonesia ini atas beliau, walaupun berjuang dengan darahnya, beliau sampai menjadi pahlawan meninggal, tapi dalam preambul pembukaannya tetap mengakui bahwa kemerdekaan ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan permasalahan ini juga akan selesai atas rahmat barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Mbah Hukit, Panglima Laskar Mataram Raya, menyapa teman semua. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wawasan bagi panjenengan sedaya, bagi teman-teman yang muhibin dan pihak kami perjuangan Bani Wali Songo, tetap dalam persaudaraan. Jangan sampai beda pemikiran tapi gontok-gontokan seperti yang terjadi itu. Kita tetap dalam wacana keilmuan, wacana kenusantaraan. Itu saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kyai.